Kang, lu kan kayaknya sibuk banget ya hari-harinya. Lu kan ketua dari segala macam ketua gitu ya. Iya kan? Aduh, ketua KONI ya, ketua PP, ketua Nasdem. Ketua apa lagi yang gue nggak tahu? Ketua apa lagi? Ada lagi ya? Apa lagi ya? Perbakin. Oh, Perbakin ya? Perbakin Perbakin di Jawa ya? Barat ketua ini. Ketua ya. Lu gimana ngatur waktunya? Yang skala prioritasnya apa? Enggak, apa sama aja? Soalnya itu kan semua bobotnya berat tuh itu. Iya. Kalau menurut gue. Paling utama sih ketua rumah tangga. Iya benar betul. Ketua paguyuban rumah juga ada lagi. Ketua RT. Yang paling utama keluarga kan. Keluarga ya. Yang paling utama keluarga, memang sisanya sih dijalanin aja. Jalanin aja ya. Dijalanin aja, saling mengisi, saling menginikan aja. Iya iya. Tapi memang dulu memang awal kalau dipikirin bingung. Tapi ya Nah, sekarang itu target semua ya. KONI target dan terukur. Partai Target terukur. Iya. PP juga ada target kali. Aduh, ya kalau PP kebetulan nih kita pakai untuk badan kita melakukan kegiatan sosial lah ya, kan gitu, sambil bersilaturahmi. Tapi memang partai dan KONI ini semuanya target terukur kan. Iya kan. Ya jalanin kan. Nikmatin aja ya. Dijalanin, dinikmatin. Saya dulu pernah waktu saya jadi atlet, ada pelatih nasional, kemarin saya kaget masih ketemu juga beliau. Sekarang beliau pegang kalau nggak salah pegang Jawa Timur atau pegang DKI gitu. Itu Pak Paulus, itu konsultan olahraga sekarang mungkin nomor 1 lah di Indonesia. Umur tua banget, Betul ya. tapi masih lari, saya masih kalah lari. Dulu waktu saya jadi atlet, saya pernah cerita ke dia, Pak, saya ini jadi atlet tapi sekarang masih harus ngurusin nyari pelatih, nanti ngurusin beli barangnya. Saya gimana fokusnya Pak? Dia jawabannya satu, tandanya itu Allah percaya sama kamu. Nggak semua dikasih begitu. Iya iya. Ya yang lain yang hanya bisa jadi atlet dikasih hanya bisa jadi atlet, Ben. Kamu karena bisa, kamu udah ketemu belum pelatihnya? Iya ketemu Pak, tapi kan saya harus bolak-balik nyari apa. Nah, kamu bisa cari uang untuk beli barang-barang nggak? Bisa sih Pak. Gitu. Nah, tandanya Allah percaya itu sama kamu. Jadi yang kamu lakukan, kamu jalanin. Kalau Allah nggak percaya, kamu nggak bisa lakukan itu, nggak dikasih, Ben. Udah dia habis itu mah pokoknya semua yang ini saya jalanin. Dan itu saya ingat banget, itu dia ngomong ke saya tahun saya atlet Porda, waktu kita Porda di. Kalau Porda pasti ikut terus lah ya, Ben ya. Saya Porda Nggak pernah ada yang bolong ya. Enggak, saya Porda ikut pertama Porda Kabupaten Bogor 2000. Tahun 99. 99 ya. Habis itu 2004 di Bandung. 2008 di 2004 Kerawang, 2008 di Kabupaten Bandung. Nah, itu Pak Paulus ngomong ke saya pas tahun 2008 itu. Habis itu saya pelatih. Ikut terus ya habis itu, tapi di pelatih gitu. Iya iya. Jadi dinikmatin aja lah. Nikmatin aja, enjoy. Di sini senang, di sana senang. Keluarga nggak protes tapi ya. Ya pastilah. Ini pasti urusannya keluar subuh pulang malam nih saya. Ya, tapi saya itu lagi ada yang lucunya ya, boxer. Boxer ngomong ke saya. Ben, kan saya tanya, itu kemana-mana sekarang Ambu ikut terus kan ya? Kan itunya istrinya dipanggilnya Ambu kan. Iya Ben, saya tuh udah netepin dari saya muda. Jadi saya itu nanti dengan Ambu akan berpisah di suatu hari untuk selamanya. Waduh, maksudnya meninggal ya. Jadi kata dia, sebelum kita berpisah selamanya, segala ada kesempatan saya bawa. Oh ya udah. Jadi saya mah agak manut-manut senior aja gitu. Jadi ya ada kegiatan kepartaian istri saya ajak gitu kan. Ada kegiatan keluarga, kebetulan alhamdulillah bisa mengikuti gitu. Dia juga sebelum sama saya itu juga memang aktif di olahraga, aktif di organisasi. Jadi ya enjoy lah. Oh, ya walaupun waktu kadang-kadang ini kan apalagi kalau udah partai ngobrol nggak seriusnya lebih lama kan. Iya. Tapi jadi dinikmatin lah. Ya. Apalagi kalau keluarga ngedukung tuh jadi lebih ringan ya kita ya untuk ini ya. Pastinya lebih ringan. Pastinya, dan ya kalau keluarga nggak dukung ya, agak berat ya. Ada beberapa hal yang pernah mau saya lakukan tapi
keluarga nggak dukung sih, lebih baik kita juga nggak ini gitu ya, nggak teruskan gitu, karena ya sayang lah, apalagi saya anak masih kecil-kecil kan, yang satu 5 tahun, yang satu baru 3 tahun. Golden momennya mereka tuh juga saya nggak mau lepas gitu. Jadi kalau bisa sebisa mungkin ya kita bawa gitu. Jadi agak sulit nabung kan. Beringat-beringat terus ya. Beringat terus. Kalau PP gimana nih PP nih? Apa ada kegiatan apa nih PP ini? PP sih sekarang kebetulan saya hari ini berarti tahun ke-11 nih Kang jadi ketua ya. Memang secara organisasinya sudah autopilot juga. Sudah berjalan, sudah banyak orang yang di organisasi ini nggak masuk untuk minta seragam, mereka masuk karena memang keinginan, mereka beli seragam sendiri gitu. Memang cuman ya kemarin baik, sekarang mulai ada oknum-oknum yang karena ormas banyak, senggolan badan sedikit itu akhirnya menjadi urusan ormas kan gitu. Nah tapi ya ini sekarang masih mengedukasi aja lah, masih mengedukasi bahwa nggak serta-merta kalau jadi ormas itu terus kita jadi satria yang semua harus kita lawan kan gitu. Nah sekarang lebih banyak sih kegiatan ke-PP-an itu ke sosial ya. Ke sosial. Sebenarnya kalau ketua ormas tuh tantangannya apa sih ketua? Tekor. Pasti itu mah ya. Tekor pisan. Iya. Jadi memang ya tantangannya yaitu. Tapi yang istilahnya goalnya tuh yang ingin di ini apa ya kalau di PP apa? ladang amal kita amal ya. Aja ya. Tapi ada kebanggaan itu ketika ketika saya punya anggota yang tiap tahun selalu ulang tahunnya di dalam penjara. Tapi semenjak ikut saya 7 tahun berjalan nggak masuk lagi ke penjara gitu. Jadi ada satu kebanggaan di situ. Terus ya sebenarnya ketua ormas itu apalagi sekarang kalau saya lihat fenomena masyarakat tuh kalau udah berkelompok itu apalagi ada pimpinan tuh dianggap dewa gitu. Dulu awal-awal saya seneng kan begitu, kesini-sini enggak diputuskan gitu ya. Kesini-sini enggak. Ini akhirnya jadi apa? Akhirnya kalau gue masuk sini gue kebal peluru nih, gue kebal hukum, kebal ini. Nah ini yang sekarang kita mulai rapikan lah. Jadi wah udah masuk PP aja, beli mobil nggak usah bayar, beli motor nggak usah bayar kan gitu, nanti nggak bakal ditarik. Nah ini yang lagi kita coba terus robah. Mindsetnya lagi ini nih mau di ya, dari dulu memang targetnya ke sana supaya apa? Minimal yang jadi faedahnya ketika mereka berorganisasi karena teman banyak. Ketika ada masalah tuh kita bisa urunan membantu atau kita bisa bukain jalan. Bukan kalau ada masalah kita kepung. Kita kepung orangnya kita usir kan gitu. Nah, ini yang sekarang lagi kita inikan lah. Kita coba bahwa lo kalau jadi anggota ormas di mana lu tinggal, di mana lu berdiri, lu bisa bantu orang. Bisa bermanfaat lah ya bagi masyarakat sekitar. Bukan bikin serem. Ya tapi dari 10 mungkin yang gitu dulu 2, sekarang 3, mungkin sekarang 5 masih ya udah lumayan ya masih seneng gini-gini, masih galak-galak kalau mata merah baru berani gitu. Tapi ya itulah. Itu PP lah ya. Ya itu tantangannya lah itu nggak bisa juga dihilangkan 100%. Tetapi ya kesenangannya, kebanggaannya itu ketika melihat orang yang tadinya gitu sekarang ini kerja benar, punya keluarga rapi gitu-gitu, ya jadi kebanggaan tersendiri lah. Terus ada ketitipan apa pesan dari Om Yapto untuk PP di Bogor ini, ada nggak apa khusus gitu? Yang pertama dia selalu bilang itu jadi tempat untuk apa ya, orang yang berguna lah. Gitu ya. Jadi dari haram jadah sampai ke sajadah gitu. Ya lu mau dulu ngaco, lebih baik lu mantan ngaco terus lu jadi orang benar ketimbang lu mantan ustadz jadi ngaco kan gitu. Nah, inilah yang terus selalu disampaikan lah gitu. Dan memang ya sekarang kalau saya lihat kondisi pemuda Pancasila Indonesia, Jawa Barat, Kota Bogor, kita sudah bukan bersaing di tatanan di pasar lagi gitu loh kan. Kita sudah di tatanan penempatan posisi-posisi kan, kan gitu. Kan salah satu kader kebanggaan pemuda Pancasila Kota Bogor kan pernah ketua Kadin juga kan. Kan gini-gini juga nih. Zaman saya pertama kali jadi anggota PP, aku udah di situ udah dilantik. Jadi posisinya sekarang adalah bagaimana kita menempatkan
teman-teman kita gitu, betul, ya. di posisi-posisi yang ya. dia bisa bantu. Karena itu yang saya lihat jadi kekurangan yang dulu-dulu. Kenapa? Ya pada saat punya posisi ketua PP udah aja gitu di situ. Kalau ini udah selesai, udah aja selesai. Tapi kalau teman-temannya di sini nanti ngegantinya lebih banyak bisa. Terus yang ngebantu nggak perlu ketua doang gitu kan. Masih ada ditolong di sini, tolong sini. Wakil ketua PP terbaik Kota Bogor udah jadi wakil Bupati Kuningan kan gitu kan. Jadi ya 11 tahun ada hasil lah gitu. Minimal yang terbaik Kang Edo lah kan gitu. Memang kalau organisasi itu bukan dari jumlah kegiatan sih ya. Ya bukan. Tapi dari itu bisa dilahirkan berapa kader yang bisa itu ya. Iya, hari ini ketua DPD RI dan ketua MPR RI kan. Itu maksud gue. Iya, ketua Kadin Pusat. Oh iya. Iya, itu Bangsat ya. Iya, jadi sekarang nasional lebih ke sana. Jadi sebisa mungkin lah, walaupun kita berwarna-warni kan. Berwarna-warni nggak satu partai. Tetapi jadikanlah mereka di posisi-posisi yang baik, organisasi, keprofesian atau apa gitu. Tapi itu juga kelebihan PP ya. Jadi sekarang itu multi partai tapi semua PP lah gitu semua ya. PP. Sering-seringnya kejadiannya juga yang bersaing PP sama PP. Iya begitu. Tapi ya siapapun yang menang PP itu di beberapa akhirnya tinggal nunggu titah itu aja ya. Iya, tinggal nunggu restu kan gitu. Nunggu restu aja. Iya. Kayak kemarin kita berjuang untuk KNPI memang kader PP. Akhirnya walaupun nggak menang, tapi kan sekarang islah semuanya jadi satu kan gitu. Nah itu juga ketua Jawa Baratnya PP kan gitu. Jadi sekarang berlomba-lomba ke sana sih gitu. Walaupun memang sebagian kecil masih ada yang bermain di pasar atau di apa, tapi ranahnya sih saya pikir lebih ke sana. 27 ketua Konida se-Jawa Barat. Ketua PP bukan saya sendiri, ada lagi ya? Iya, gitu. Di semua lini ya, luar biasa nih. Harus di Kadin Jabar juga, aduh PP-nya agak banyak. Pengen ke jenjang yang lebih tinggi nggak di PP-nya? Apa mau di sini aja? Kan Jabar kosong nih. Iya, saya pikir hari ini kita berjuang untuk di Bogor dulu lah. Ya? Saya juga punya PR untuk nanti menyiapkan kader. Minimal ya keberhasilan kita berapa belas tahun kita tinggalin berantem nggak berhasil nih. Jadi sebelum ini kita siapkan, karena satu-satunya ketua PP periode ketiga yang pas pemilihannya saya udah bilang ini terakhir baru Kota Bogor kan. Padahal usia saya paling muda dari semua ketua PP yang lain. Karena saya juga udah ngerasa udah periode ketiga mau ngapain lagi gitu. Kalau saya mau keempat mau apa nih, mau bikin apa? Sekarang aja saya udah mulai agak bingung nih mau bikin apa lagi gitu loh. Tapi udah nyiapin ini. Nah ini sekarang saya lagi menyiapkan minimal 3-4 orang yang nanti bisa bersaing menjadi yang terbaik gitu, supaya nggak berantem. Soalnya dulu zaman saya mau jadi ketua capek. Jangan kejadian kejadian gitu. Nah sekarang politik. Sekarang kan ketua Nasdem ya. Apa nih targetnya? Mau jadi wali kota? Target sih pertama dari satu kursi jadi dulu ya. Satu kursi minimal 5. Minimal 5, maksimal 10. Ada yang bilang, wah nggak mungkin lah. PKS aja bisa kok kan gitu. Jadi sama-sama makan nasi, saya bilang asal ada kemauan gitu. Jadi targetnya itu dulu sih kan. Itu dulu ya. Supaya pileg dulu ya berarti ya. Iya, pilegnya kita isi sebanyak-banyaknya deh gitu. Sementara sih kalau hari ini sudah lumayan lah. Ada pergerakan kenaikan lah sedikit-sedikit dari hasil survei yang kita jalankan di sebelum awal sampai sekarang nih. Ada kenaikan gitu. Jadi nanti mau nyalek dulu dong. Pasti nyalek kan. Nyalek dulu ya. Pasti nyalek. Jadi kita mau bikin tuh hari ini ada ini banyak yang nanya juga nih soal ini Ben. Hari ini tuh Ben ada mau kemana nih Ben nih? Dan pasti nyalek kan. Pasti nyalek untuk karena ditugaskan. Saya ketua DPD harus nyalek. Cuma nyalek di mana? Di RI kah, di provinsi kah, di ini. Tapi saya pikir nyalek di kota untuk mempertahankan, menaikkan suara. Karena teman-teman kemarin bikin joke itu di ini sekarang ini cuman jadi ada 2 ketua. Apa?
udah jadi Nasdem atau akan jadi Nasdem gitu. Jadi ini kita berjuang, kita datengin hampir setiap hari ya tokoh-tokoh yang kita pikir mungkin jadi Nasdem, mungkin akan bergabung, itu kita datengin gitu. Apalagi baju udah biru gitu. Ada yang mendadak Nasdem nggak? Ada yang mendadak Nasdem, udah mulai kan gitu. Makanya kami berani berbicara sudah Nasdem dan akan Nasdem gitu. Jadi memang setelah Pileg, karena ini 2024 tahun yang extraordinary. Pileg awalnya Pileg dulu sih ya? Ya, Pileg itu kan rencana di Februari, tapi kayaknya diundur jadi Mei. Oh gitu. Pileg Pilpres itu Mei. Pilkada itu November. Ya. Nah, di Pileg kita berangkat bisa dapat 5 kursi, nyalon kita wali kota. Oh gitu. Kalau di Pileg kita bisa dapat 10 kursi, pasti nyalon. Dengerin tuh pemirsa. Tapi ya semua by proses. Jadi memang hari ini tapi logis sih. Logis. Sangat logis karena lu mau nyalon wali kota ya lu menangin dulu lah ini. Iya. Benar kan? Betul. Dan kita juga berbuat dulu untuk partai kita. Iya, betul. Jadi kita juga nggak mau di partai itu ya hanya di ujung aja. Udahlah sekarang berbuat aja. Iya. Kita cari sebanyak-banyak mungkin dan saya datengin satu persatu tokoh-tokoh yang sekarang mau nyalek, mau bergabung, mau persiapan nyalek. Jadi ini ya. Yang agak istimewanya kan memang politik tanpa mahar itu. Iya. Tapi benar itu kan. Oh iya, Nasdem kan terkenal itunya. Iya, tapi benar itu dan benar, ya. yang namanya disupport dari provinsi dan dari nasional itu benar juga. Benar. Bisa terjadi itu ya. Bisa terjadi. Terlihat dan ya saya berapa kali nih Pak Ketua Jawa Barat kan datang. Pak Bima tuh sampai ngomong sumpah-sumpah bahwa waktu rekomendasi dua kali nggak ngeluarin uang seperak pun. Dianterin bener-bener. Manakala jadi di Nasdem itu ya satu kalau memang tidak ada kader, siapa yang memang memungkinkan, mereka punya internal survei. Internal survei dia akan selesaikan. Tapi kalau ada kader yang memang mumpuni, surveinya juga bagus, itu juga akan diinikan. Contoh Sahrul Gunawan. Oh iya Sahrul ya. Kang Sahrul nyalek di DPR RI di Kabupaten Bogor nggak dapat. Di Kabupaten Bandung dia bagus, itu full support kan. Nasdem ya? Nasdem sama Luki Hakim di Indramayu full support itu kan. Jadi logistiknya disupport juga. Iya. Di PP ya. Iya. Yang udah bukan lagi jadi rahasia kan ini mah diumumin di mana-mana. Gubernur pada saat Ridwan Kamil mau nyalon kan dan paling pertama ya. Paling pertama cuman 6 kursi. Harus 20 kan. Kan 14 lagi jauh. Iya. Ya sama aja kayak 1 kursi di sini mau nyalon wali kota kan gitu. Dicariin yang kan. paling pertama men-stated Pak Ridwan Kamil Nasdem. Bawa kemana-mana semua segala macam. Makanya hampir tidak pernah ada acara Nasdem yang Pak Ridwan Kamil nggak datang dimanapun. Dan habis itu nggak pernah minta apa-apa juga. Pak Ridwan Kamil sendiri ngomong, saya nggak pernah dibebani apa-apa oleh Nasdem. Gitu. Nah ini ya ada inilah yang mungkin. Tapi lu tuh ini ya nggak pernah kapok lah ya politik ya. Iya ya. Sayangnya itu doang kan. Gila bener. Udah di mana-mana kan? Iya. Tapi emang lu atlet sih ya, jadi terus PP lagi ya. Harusnya mah kapok. Tapi pas ngelihat rumah baru begini, tapi lu masih luar biasa. Ya harusnya mah kapok. Yang nemenin rata-rata kapok juga gitu. Tapi ya mudah-mudahan biar berwarna lah ya, biar seru ya. Gitu. Tapi lu enjoy di rumah yang sekarang enjoy? Ini sangat enjoy ya. Sangat enjoy. Jadi proses kita kesananya juga itu benar-benar luar biasa lah ya. Benar-benar luar biasa bagaimana memang tidak ada sekat juga di Nasdem itu antara DPD, DPW dan DPP itu nggak ada sekat, nggak ada sekat dan kita bisa apa disupport, kita mau bagaimana disupport, kita ada kendala apa dia kasih solusi. Itu yang saya nggak ketemu tuh. Itu yang saya nggak ketemu. Dan tapi Kota Bogor sih kalau menurut gua sih beruntung lah sekarang punya orang-orang kayak lu gitu kan. Ya lu kalau menurut gua sih aset lah buat Kota Bogor. Ya apapun yang lu lakukan itu
sebagai wakil dari milenial lah ya. Insya Allah ya. Ya, Insya Allah. maksudnya kan lo udah mikirin banyak hal sih ya, olahraga ya kan, sosial dan lain sebagainya ya, mudah-mudahan. Ya berjuang kan, berjuang terus. Iya. Nah, sedikit agak ini nih sekarang ceritain soal lo lah dikit lah, keluarga. Dulu sekolah di mana? Oh iya. Ya. Terus keluarga Argubi lah sedikit lah. Sekolah sih dari dulu di Bogor kan, dari PMBM terus ke Budi Mulia. PSDB Budi Mulia ya? Iya, Regina Pacis, TK, satu Junior alma mater kita semua. Terus lu ketua nggak sih sekarang? Ketua alumni nggak sih? Enggak. Ketua itu aja kemarin acara yang membentuk alumni. Iya. Nah itu TK bareng sama Kang Edo di Nugraha. Satu kelas. Satu kelas. Iya. Terus kuliah Trisakti bareng sama istrinya Kang Edo. Jadi memang irisannya ini kental kita ini kental banget irisannya. Jadi ya Bogor, Jakarta, tapi lulus kuliah full balik ya, full balik ke Bogor. Harusnya lulus kuliah tuh waktu itu sempet mau diterima di Freeport. Dia lagi cari fresh graduate sarjana hukum. Cuman udah ngelamar kerja. Dilamarin. Jadi ada yang di sana nih lagi nyari nih Ben, gue masukin ya ini gitu. Cuman pada saat itu bapak saya bilang, gue nggak pernah ngajarin anak gue cari kerja Ben. Terus ngapain tuh Pak? Cari duit aja. Ya akhirnya saya baru mengerti lah itu sekarang gitu. Akhirnya ya kita nggak ini, cuman waktu itu sempat kita zaman kuliah itu kalau di Trisakti kan kalau nggak model pemain sinetron gitu ya, supaya pacarnya agak banyak gitu. Jadi main sinetron, lulus kuliah sempat jadi produser kan, produser beberapa sinetron, terus sempat juga main filmnya malah lakunya di luar negeri kan, di Malaysia, di Indonesia nggak laku. Karena kalau di luar negeri saya bule. Lu sempet layar lebar juga? Layar lebar Malaysia tapi yang bikin. Karena kalau di Malaysia saya bule kan. Kalau di sini kan saya lokal. jadi saya pemain impor. Nah, jadi sempat main di situ. Terus mulai masuk ke partai itu 2007 kalau nggak salah. 2007 di Partai Patriot sampai situ ya terus sampai sekarang lah. Berpindah-pindah tapi tujuannya tetap. Nah, alhamdulillah sekarang anak 2, satu umur 5 tahun, satu umur 3 tahun. Istri Salma Liubaidi kebetulan ingin melestarikan Arabnya saya, karena di saya udah nggak kelihatan Arabnya. Jadi alhamdulillah dapat istri orang Arab. Lu ada irisan Arab ya? Argubi itu kan Arab, tapi banyak Arab maklum lah. Kalau istri alhamdulillah farmnya di Ubaidi masih agak kental gitu. Jadi ya sekarang sih kita mencoba inilah membesarkan anak dengan baik walaupun dengan kegiatan yang banyak. Tapi tadi juga di segala macam kegiatan saya memang saya selalu ngajak istri sama orang tua. Dulu orang tua nggak pernah ketinggalan, sekarang nambah istri lah. Jadi memang. Tapi bukan gabung yang persatuan itu ya? Suami takut istri itu kan bukan kan? Kita sih nggak takut sama istri, cuman istri lebih berani kadang-kadang. Jadi saya pikir memang kalau laki-laki bilang wah gue nggak takut istri, rata-rata bohong sih Kang. Kita sih lebih baik kita terima lah. Kita takut kalau gue ingat dulu biker tuh ya jaket kulit rantai, tetap aja pas balik itu kan iya si mama di rumah nah gitu. Jadi pokoknya yang bilang berani sama istri mah itu mah bohong. Ya kita menghargai lah gitu. Karena ya mau gimana juga tiap hari tidur sama kita kan bingung juga kita. Kalau kita masih didatengin debt collector itu kan masih sebulan 2 kali kan paling kan. Tapi kalau istri kan tiap hari tidur sama kita. Jadi sudah selayaknya lah kita taruh di atas kepala kita lah. Tetap aja kalau nggak dibukain pintu mas berabe kan. Udah sehebat apapun kita di luar berabe lah. jadi memang yang utama tuh ya sinkronisasi keluarga lah. Itu yang paling utama. Alhamdulillah sekarang ya istri saya juga support semua. Kebetulan olahraga dia juga senang, dia juga salah satu ketua cabur, kebetulan dia senang senam, jadi dia ketua cabur senam.
Jadi ya kebetulan nyambung lah. Satu ini ya jadinya ya. Iya, dan dulunya memang walaupun dia kerja di bank tapi karena frontliner kan sering ketemu orang apa, Iya. saya suruh kampanye bisa kan. Jadi kemana-mana kampanyein saya gitu. Lu dulu kecil di mana sih? Kecil Cibogo. Cibogo lu tuh kecil di rumah, situ. rumah keluarga di situ. Lu lahir di situ. Lahir di Bogor tapi dari kecil di Lu Cibogo. masa kecil di situ ya? Sampai 14 tahun. Waktu sekolah di Bogor lu tinggal di Cibogo. Tinggal di Cibogo. Jadi tiap hari lewat tol ke Jakarta itu kayak ke Singapura. Kita happy banget kalau mau ke Jakarta gitu. Tiap hari kita lewat tol itu. Apa yang lu ingat dulu Ben, masa-masa dulu Ben? Yang Cibogo tuh ya gimana ya, kita rumahnya itu halamannya bisa 40 hektar gitu. Jadi kan di hotel kita tinggal. Jadi tiap hari bisa Tapi ketemu belum orang macet lah ya, baru. belum macet Enggak, ya. enggak ada macet kan. Nggak ada macet, dan kebetulan Tapi tol yang Ciawi itu belum ya? Belum. jauh lah. Tolnya sampai Gadok, udah sampai Gadok. Udah sampai Gadok ya? Udah tol Ciawi, udah ya. dari 300 perak, 500 perak sampai sekarang ini kan tolnya kan ini Oh dulu sekolah lu bolak-balik ya waktu itu aja ya? bolak-balik tol. Jadi ya Cibogo makan karena berapa keluarga ada di situ, jadi seru aja. Jadi memang masa kecilnya kita cukup lah. Cukup Happy seru, ya, happy lah. Malah kadang-kadang sekarang suka kayak anak kecil lagi kan gitu, saking happy-nya gitu. Lu menganggap diri lu dulu anak yang lurus-lurus saja, apa agak kiri kanan apa? Kalau anak mami, gue menurut kami. Kalau dibanding yang lain saya anak mami. Anak mami ya. Saya anak mami karena Iya. sampai sekarang aja sampai terakhir ya sampai sekarang lah. Kalau saya 2 hari nggak diajak ngomong sama ibu saya masih nangis. Sampai umur sekarang 39 tahun iya. Jadi iya. bapak ibu ya sampai sekarang lah. Jadi kalau ditanya tuh dari dulu, lu anak mami memang. Gitu ya. Ketua PP yang anak mami cuma saya doang kayaknya. Dan lu nggak malu ngomong gitu ya? Enggak, karena ya semua apa ya, saya nggak pernah lepas lah. Iya. Semua kegiatan apa segala macam memang mereka juga selalu ikut, selalu support. Jadi saya pikir ya cara saya ngebalesnya ya dengan saya patuh aja gitu. Ajaran apa dari bokap yang lu pakai dalam menjalani hidup selama ini apa? Yang pertama, anak cowok kata bapak saya itu selalu kalau lo cowok itu jangan pernah berharap sama orang. Baik lo mau hebat karena lo mau susah karena lo. Jangan berharap ya bukan. Iya, lo males, ya lo nggak jadi apa-apa, kan gitu. Terus yang dia bilang ya, gua nggak pernah ngelihat anak gua jadi seorang pekerja gitu. Jadi ya lo mau berbisnis, ya lo berbisnis. Tapi saya nggak pernah diajak berbisnis sama bapak saya dari dulu. Jadi zaman bapak saya jadi kontraktor, saya ngikut nggak boleh. Nggak diajak ya? Yang diajak teman saya. Kenapa? Dia nggak mau. Dia nggak tahu ya. Dia nggak mau. Lo mau ngapa-ngapain, lo harus dari lo sendiri. Gitu. Tapi kalau saya nanya, saya mentok cari solusi ke dia. Ada aja solusinya. Tapi saya nggak boleh ngikut gitu. Jadi lu cari jalan hidup sendiri lah gitu. Cari jalan dulu sendiri. Dan bapak saya nggak pernah ngelarang-larang. Saya salah, dia ngomong, salah kan, sakit, ya udah belajar lagi. Iya. Gitu. Jadi sama ya mau main mau apa zaman kuliah, apalagi kita waktu itu main sinetron apa segala macam, lo mau main mau apa yang penting gue tahu lo lulus. Jangan nasakom, nasib 1 koma. Dia selalu ngecek itu setiap semester, dia cek itu. Pernah semester 3 1,9, nggak diajak ngobrol. Oh gitu. Udah didiemin saya. Untung dia nggak tahu semester pendek. Jadi ada semester pendek tengah-tengah itu kan. Iya. 2 mata kuliah saya A dua-duanya, dapat 4 kan. Wah, IP-nya 4 sekarang. Wah, hebat, padahal baru berapa bulan. Akhirnya diajak ngomong tuh. Kalau nggak ada semester pendek, saya terus tuh satu semester full tuh. Nah, jadi sampai ya bapak saya begitulah. Jadi keputusan apa yang lo mau ambil Ben ya lo ambil, lo jalani. Gitu. Nggak mau jangan begini. Keras nggak begini dulu? Keras nggak dulu? Biasa aja. Saya sih sampai sekarang takut ya. Jadi ya, tapi nggak pernah keras dimarahin, itu nggak pernah. Bapak saya nggak pernah marah sampai ngomong keras, nggak pernah.
dia diem saya nangis, dia cemberut saja saya nangis sampai hari ini. Sampai sekarang? Kalau dia cemberut aja, nggak pernah bentak maki-maki, nggak pernah. Dia cemberut ke saya ngomong berapa kata dia nggak jawab, saya nangis sampai sekarang. Sampai sekarang? Iya. Gitu. Jadi ya didikannya ya saya pikir, ya saya juga nggak tahu bisa nggak mendidik anak saya begitu gitu ya nanti ya. Tapi saya pikir the best lah. Iya. The best lah. Kalau nyokap apa ya? Ya kalau nyokap, ibu-ibu memang yang berpengaruh ke dalam diri hidup lu sekarang. Ya dua-duanya sih memang luar biasa ya. Saya memang ini banget. Jadi memang ya kalau nyokap tuh bisa jadi teman, bisa jadi mama gitu. Saya selama diskusi sama iya, sebelum saya pindah rumah itu sampai saya sempat nikah 1 tahun awal masih di rumah. Setiap pulang tuh pasti masuk ke kamar ibu saya dulu. Saya selalu cerita hari ini ngapain, apa sampai begitu. Iya. Jadi kalau nggak cerita, nggak apa tuh malah jadi kayak kurang ya. gitu. Jadi nyempetin lah ya seminggu sekali pasti ketemu lah ya. Apa enggak? Ya sekarang ya lebih lah. Ya. Sekarang ada video call kan, minimal ada video call gitu. Kalau seminggu nggak bisa ketemu, ya mohon maaf ini kebetulan kreditan agak banyak, mesti kemana-mana jadi video call aja gitu. Jadi ya pokoknya intinya mereka berdua itu ngedidik saya, lo harus bisa bertanggung jawab sama hidup lo. Dah, itu lo bertanggung jawab sama hidup lo. Lo mau ngapa-ngapain, walaupun terakhir tadi Ben nggak capek, Ben nih mau partai lagi gitu. Tahu ya, tapi ini kayaknya masih harus, ya udah ya didoain. Sempat ngomong gitu ya? Iya. Ya makanya saya bilang kiri kanan sih mungkin agak capek gitu kan. Mungkin ibu saya, bapak saya ngeliat, karena kalau saya udah maju kemana nggak pernah nggak support. Intinya itu. Di setiap kegiatan saya sampai sekarang selalu support. Bahkan beberapa kali kayak kegiatan KONI, kegiatan partai, kegiatan PP, kalau Pak Wali atau Pak Wakil sambutan tuh dia selalu bilang, Ben ini nggak pernah lepas, setiap ini pasti ada istrinya, ada ibunya, ada bapaknya. Walaupun kalau acara bapak saya di luar, tapi ibu saya duduk selalu. Iya. Jadi dan itu dari dulu kan, 11 tahun saya PP nggak pernah lepas acara tuh. Jadi ya gitu. Moto hidup lu apa Ben? Ya semua indah pada waktunya. Iya. Jadi memang itu aja ya. Iya, semua indah pada waktunya. Kita percaya sama diri kita bahwa hanya diri kita yang bisa merubah segala sesuatunya. Kan gitu. Kalau cita-cita dari dulu memang udah sesuai apa memang cita-cita nggak ada yang nyambung dulu, pengen jadi pilot sama tentara. Makanya nembak standar lah ya, standar lah itu ya. Standar lah gitu. Pilot, kalau nggak pilot tentara. Kalau dari kuliah cita-cita wali kota. Serius loh? Serius. Dari kuliah itu saya pernah ngomong di semester 1 itu begitu. Karena saya ambil hukum tata negara. Jadi ya berproses lah. Memang lagi mempersiapkan diri. Ya kita mencoba terus lah. Sedikit aja, lu melihat Bogor sekarang gimana? Lah, menurut ini lu aja. Secara dari anak muda, kebanggaan terhadap Bogor sekarang udah naik. Naik ya? Ya, dulu orang zaman saya kuliah banyak orang yang ditanya, saya tahu nih anak Bogor nih, ini anak Ciapus nih, anak ini anak Ciomas gitu kan. Ditanya anak mana lu? Kemang. Gitu. Nah, sekarang anak muda Kota Bogor mulai berani ngomong bahwa dia Kota Bogor karena dia mulai cinta sama wilayahnya. Apa sebabnya gitu ya? Sekarang simpel. Pandemi kemarin di Kota Bogor nggak begitu terdampak masalah ekonomi kan. Oh iya. Selama pandemi awal, tahun pertama pandemi itu nggak kurang dari 100 anak muda yang buka usaha kopi kekinian. Iya. Berarti orang daerah lain gulung tikar di Bogor mereka buka. Tandanya apa? Tandanya satu, anak-anak muda di Bogor sudah mulai percaya diri untuk tetap nongkrong di Bogor. Mungkin dulu potensi ya. Iya. Zaman saya SMA, zaman Akang SMA kan kita kayaknya lebih banyak ke Jakarta. Iya. Atau ke Bandung. Iya, soalnya di Bogor mau apa? Nggak ada peluang ya. Mau apa gitu. Sekarang kalau saya lihat kebanggaannya mereka terhadap Kota Bogor lebih. Jadi orang-orang tuh, terutama anak-anak muda nih, milenial gitu, mereka nggak mau kemana-mana, mereka di Bogor aja. Mereka di Bogor, mereka mau gaya-gaya yang lebih update, agak ada di daerah Villa Duta Jajaran sana.
mereka mau agak yang agak-agak pegunungan atau apa bisa ke daerah Cimapar, ke sana dekat-dekat Sentul. Jadi istilahnya sekarang orang lebih bangga terhadap Bogor. Nah ini sih saya pikir ke depan yang harus kita pertahankan. Yang paling utama itu lo happy ya? Sekarang saya cukup happy ya. Bangga ya jadi orang bangga. Ya. Tinggal bagaimana kesempatan itu bisa diperoleh lebih banyak. Jadi nggak perlu anak-anak muda yang modalnya cukup besar baru bisa bikin sesuatu, modal pas-pasan bisa bikin sesuatu hal di Kota Bogor karena apa? Kemudahan perizinan, kemudahan tempat dan lain-lain gitu. Nah, kalau suatu saat nanti lo bisa mimpin kota ini, apa yang mau lo perbuat? Susah bertanya. Itu million-dollar question itu memang. Aduh. Jadi bagaimana yang namanya anggaran Kota Bogor itu bisa semuanya terfokus memang untuk pembangunan masyarakat Kota Bogor dan dirasakan semua. Itu bahasanya klise dan itu bahasanya sih bahasa politis banget gitu. Tapi sebenarnya pelaksanaannya yang saya lihat kan gitu. Sekarang kita bangga ngeliat Kota Bogor, orang-orang mulai bangga. Tetapi kebanggaan yang lebihnya seperti apa? Kayak tadi kita bicara sarana olahraga atau apa. Paling simpel kalau mau jadi negara maju, olahraganya maju, pasti negaranya maju. Karena orang-orangnya sportif kan gitu. Nah itu yang mau kita bangun ke depan. Kesempatan-kesempatan itu. Dan yang paling kenapa jadi ngegelitik dari dulu, mungkin akan juga hafal lah karena berjuang bersama lah kita di ini. Bahasa di Kota Bogor itu selalu danana. Iya, selalu gitu. Tapi tiap tahun silpa 200-300 miliar. 200 miliar itu bisa jadi stadion mini. 300 miliar itu bisa jadi hotel yang bagus lah umpamanya kan gitu. Punya BUMD ataupun apa. Kenapa sih kayak gitu? Nah, ini pembangunannya harus benar-benar masyarakatnya sampai ke birokrat-birokratnya. Nah, kalau itu semua sudah sekarang yang dilakukan wali kota sekarang memang luar biasa ya, dari yang dulu birokrat tulen sekarang mulai ini birokrat diajak lebih dekat, birokrat dipaksa untuk bergerak apa segala macam. Nah, sebenarnya ke depan harus lebih lagi supaya apa kesempatannya itu ada semua. Saya pikir kalau Kota Bogor ini kan sangat gampang. Kita bikin dulu karena bahasa saya kan Bogor cantik gitu kan. Bogor cantik tuh ya kalau cantik kan Bogor benar ya Bang. Sekarang Bogor benar nih. Bogor cantik itu kan perempuan sama yang cantik juga senang bilang cantik, tapi jarang laki sesama laki bilang ganteng lo, nggak pernah. Tapi perempuan sesama cantik kan kecantikan itu dinikmati oleh perempuan dan wanita. Nah saya pikir kita mempercantik Kota Bogor, walaupun kita dibilang kota 1000 angkot, 1 juta angkot gitu, tetapi kalau memang kita mau tata ini lebih baik karena harus diurai satu-satu kan. Saya masih cukup sedih di Kota Bogor, di tengah kota, keluar dari rumahnya masuk ke kamar mandi orang lain. Masih ada ya? Gitu. Masih banyak. Nggak jarak 500 meter dari pintu istana Kota Bogor kan gitu. Nah itu yang harus kita tata dulu semuanya. Kalau itu benar-benar bisa dan menjadi Bogor cantik, kayaknya kalau dikasih kesempatan itu yang saya lakukan. Jadi pemanfaatan anggaran lebih tepat guna gitu ya? Iya. Lebih tepat sasaran ya? Iya. Dan rasanya bisa. Dan kalau dibilang nggak bisa Kota Bogor dananya segini, dana kementerian itu, dana kementerian itu banyak banget kan? Kalau mau nyari bisa ya? Iya. Sampai sempat ada satu kementerian yang dia bilang, saya kok nggak kenal ya birokrat Bogor siapa ya? Selama saya jabat di sini belum pernah ada dari Kota Bogor yang datang malah dari luar wilayah. Nah ini kan sebenarnya kita mau bangun apa aja? Padahal kita deket ya ke Jakarta. Kan nggak perlu pakai SPJ lah kalau kayak gitu mah, tinggal berangkat aja ke Jakarta, pulang bisa bawa duit. Iya. Saya sebagai ketua KONI aja pernah pulang bawa duit 3 miliar untuk membangun. Yang agak bingung orang juga dari mana ini gitu. Sekarang insya Allah bisa dapat 90 miliar dari provinsi kan gitu. Asal mau. Saya pikir asal mau aja. Jadi itu memang nggak ngandelin pemerintah aja sih ya untuk melobi Jakarta tuh ya bisa ya dari KONI dari mana-mana kan ya, kita kan platping ya. KONI kan platping gitu. Kadin gitu kan bisa juga kita kolaborasikan kemana-mana, keliling gitu. Ini tahun ini harusnya KONI dengan Kadin dengan pemerintah Kota Bogor, kemarin saya merancang Sister City sama Sangnam di Provinsi Daegu.
di Korea Selatan. Harusnya tahun ini kita ke sana untuk MOU. Pertama olahraga dan bisnis. Gitu. Nah, kemarin saya sudah sampaikan ke Pak Wali, cuman kita nunggu pandemi inilah gitu. Mereka sudah minta gitu. Aduh Kang, ini menarik juga ya. Gue masih pengen ngobrol sebenarnya. Benar. Masih banyak yang gue tanyain. Aduh, tapi ya gue udah diingetin nih. Kasihan tim editing ya. Edit. Tapi seru lah, seru ya. Siap. Thank you, lo udah sangat open, lu mau cerita. Siap. Ya, kita mendoakan apapun cita-cita lu bisa tercapai lah. Siap. Terus doa terbaik untuk Woni juga. Amin. Woni juga. Ya semoga sehat semua lah. Siap. Ya. Mudah-mudahan ada kesempatan buat kita berdua ya. Iya. Mudah-mudahan. Thank you ya, Kang. Terima kasih Kang, terima kasih banyak. Semoga lancar semuanya. Amin. Oke pemirsa, tadi perbincangan saya dengan tokoh muda kita, ya, calon pemimpin masa depan. Amin. Semoga cita-citanya tercapai dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Terima kasih, sampai jumpa lagi di episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Terima kasih.